Oke guys, kembali lagi bersama saya Andreas. Eh, Siapa yang tidak tahu produk Roma? Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak kerja sambil ngopi-ngopi. Apalagi hunting kuliner pedas sama teman segeng. Tapi kalau kena mah, gak bisa nikmatin lagi. Segera minum Proma. Dengan formula Pernahkah kita berpikir kalau produk Roma itu dijual di tempat-tempat yang biasanya kita beli, namun dengan harga yang berbeda? Itu saya akan melakukan secara eksperimen, yaitu dengan membandingkan berapa sih harga produk-produk Roma di masing-masing toko. Oke? Proses distribusi. Proses distribusi dari pabrik ke toko-toko atau mitra merupakan penyebab perbedaan harga di mana pendistribusian memerlukan ongkos, mulai dari bensin sampai dengan perawatan truk atau moda transportasi yang digunakan. Untuk itu, biasanya perusahaan akan menjual produknya dengan harga yang berbeda-beda pada tiap-tiap toko, supermarket, minimarket, dan lain-lain. Tergantung seberapa jauh letak toko dengan tempat produksi atau gudang penyimpanan. Hal ini perlu diperhatikan oleh seorang manajer rantai pasok, sebab apabila harga dipukul rata, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Apabila pasar hasil produksinya berada pada tempat yang jauh. Hal ini dikarenakan perusahaan harus tetap menanggung bahan bakar, perawatan moda, bahkan uang makan yang ditujukan untuk supir. Harga sewa suatu bangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa harga sewa bangunan selalu berbeda tergantung letak lokasi bangunan itu sendiri. Semakin strategisnya letak lokasi bangunan seperti berada di pinggir jalan besar atau jalan raya, maka harga sewa bangunan atau ruko akan sangat tinggi
bahkan dapat menyentuh ratusan juta hingga miliaran. Hal ini berbeda dengan Anda yang menjadikan bangunan milik pribadi yang letaknya dalam perumahan yang tentunya Anda tidak memerlukan biaya sewa. Namun, untuk minimarket seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan yang lain-lain, yang notabene kita tahu letaknya di pinggiran jalan, maka biaya yang dirogoh untuk lokasinya sendiri memiliki biaya yang besar. Untuk itu, perusahaan perlu menerapkan perbedaan harga yang cukup signifikan untuk menutup harga-harga sewa ini. Laba yang diambil. Seberapa banyak laba yang diambil tentu akan sangat berpengaruh pada harga jual suatu barang tersebut. Dalam pengambilan laba sendiri memiliki banyak pertimbangan, mulai dari sewa tempat, tagihan listrik, gaji karyawan, biaya pemesanan bahan, dan juga PPN. Semua hal tersebut akan berpengaruh dalam penentuan laba yang diambil. Jadi, semakin besar toko, semakin banyak karyawan, semakin banyak pelayanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi juga laba yang diambil. Selain itu, pengambilan laba juga harus melihat harga pasaran produk tersebut. Semakin banyak laba yang diambil, maka akan semakin mahal harga jual. Dan dengan mahalnya harga jual yang berada di atas rata-rata harga pasar, maka kemungkinan lakunya produk juga akan semakin kecil. Analisis daya beli masyarakat yang berbeda. Analisis daya beli masyarakat juga merupakan faktor yang bisa menyebabkan perbedaan harga. Kenapa? Karena suatu perusahaan harus melakukan analisis terhadap daya beli masyarakat, terutama di daerah toko atau pasar atau minimarket tersebut. Hal ini harus diperhatikan, dan jangan sampai karena ingin mendapat keuntungan yang maksimal, jadi tidak memperhatikan daya beli masyarakat sekitar. Contohnya, masyarakat perkotaan tentu memiliki perbedaan daya beli dengan masyarakat pedesaan. Untuk itu, biasanya harga yang sama di daerah pedesaan jauh lebih murah daripada yang ada di perkotaan. Hal itu perlu dipertimbangkan guna terpenuhi target penjualan. Trik marketing. Trik marketing juga merupakan salah satu faktor berbedanya harga di setiap toko atau supermarket. Nah, biasanya trik yang digunakan adalah memberikan bonus atau promo atau diskon. Namun, tanpa kita sadari, mereka sudah menaikkan harga tersebut. Jadi, dengan adanya promo seperti ini, konsumen akan tergiur dan mengambil barang lebih dari satu. Dalam hal ini, biasanya, supermarket atau toko-toko memainkan ego manusia, yaitu mudah tergiur akan potongan harga, serta memancing sifat konsumtif dari manusia. Teknik pemesanan barang. Teknik pemesanan barang juga harus turut diperhatikan. Hal ini dikarenakan, terkadang teknik pemesanan barang dapat berpengaruh bagi penentuan harga dari produsen ke pihak toko atau supermarket. Contohnya, biasanya supermarket akan mengorder barang dari produsen dalam skala yang besar, kemudian akan disimpan di dalam gudang. Biasanya, cara seperti ini bisa mendapatkan diskon dikarenakan pembelian barang berskala besar, dan hal ini juga akan mempengaruhi harga penjualan. Proses negosiasi dalam pemesanan barang. Proses negosiasi dalam pemesanan barang juga bisa menjadi faktor berbedanya harga masing-masing toko. Apabila dari pihak toko atau supermarket bisa melakukan negosiasi dengan baik, maka pihak toko atau supermarket bisa mendapat barang dengan harga yang murah dalam proses negosiasinya. Negosiator sendiri bisa melakukan beberapa pendekatan, mulai pendekatan secara personal maupun secara emosional.